Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sobat Kilas Masa. Kita kali ini mau membahas tentang rumah-rumah yang angker ya, teman-teman. Kenapa bisa ada rumah angker itu? Kenapa jadi rumah angker itu? Terus gimana sih cara membersihkan atau apa ya bahasanya, membersihkan atau mengurangi keangkeran itu, bagaimana cara-caranya itu ya, pokoknya kita ulas rumah angker lah hari ini. Mungkin samping kita tetap masih ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana pendapat nih tentang rumah angker ini? Maksudnya pendapat itu seperti apa? Ya pendapat nih, mungkin ini ada pengalaman pribadi atau apa rumah angker ini. Begini. Mungkin yang kamu tanyakan kenapa rumah itu bisa angker? Iya, nah, betul. Kan? Rumah itu angker karena tidak berpenghuni, satu. Yang kedua, rumah itu kalau sudah dihuni 3 bulan saja tidak ditempati penghuninya, itu sudah ada roh-roh yang lainnya datang. Yang ketiga, kenapa rumah itu harus bersih? Ya. Terutama kamar mandi. Karena tempat-tempat tersebutlah yang disenangi roh-roh halus. Saya tidak akan menyebutkan itu roh jahat atau roh baik karena tidak tahu. Definisinya bagaimana? Kita tidak mengenal dan tidak tahu. Ya. Jadi kebanyakan itu roh-roh semacam itu senang di tempat yang kotor. Kenapa rumah itu angker? Karena sudah ditinggal penghuninya 3 bulan saja rumah itu tidak disentuh tangan manusia, akan berdatangan dengan sendirinya. Mereka itu kan masih bergentayangan semua, kita juga tidak tahu. Jadi mereka juga butuh tempat. Gitu ya. Karena ini kosong, tidak ada penghuninya, di mana tidak mendengar orang ibadah, tidak melihat orang beribadah, atau kalau di orang Islam tidak ada bacaan Al-Quran, kalau di orang Nasrani tidak ada doa novena atau apa dan lain-lain yang menurut orang Nasrani itu doa-doa apa, orang Hindu, orang Buddha. Mereka enak, nyaman di situ. Dan sampai akhirnya kalau lama rumah itu ditinggalkan, dia seperti manusia, dia bisa beranak pinak, bahkan memanggil teman-temannya, saudara-saudaranya, ngumpul semua di situ. Akhirnya jadi kehidupannya itu ya seperti manusia normal jadi rumah aja. Angker itu tadi ini. Iya. Ada pengalaman tentang rumah angker enggak nih kira-kira? Alhamdulillah banyak saya. Boleh cerita sedikit lah. Kan secara nggak langsung saya ingetin lagi teman-teman ya. Saya ini anaknya Ni, dan kita pernah lah bertempat tinggal atau bertamu ke rumah-rumah tersebut seperti itu. Tapi lebih baiknya Ni aja yang menceritakan. Kita bercerita menurut pengalaman rumah kita sendiri aja. Dalam arti rumah kontrakan. Oh ya, boleh. Ya, ini tahun 2007. Saya kontrak di daerah Beratang. Maaf tidak saya sebutkan alamatnya karena ini nanti menimbulkan pro dan kontra. Dan di sini banyak saksinya, teman-temannya anak saya itu mengetahui semua hal ini. Jadi rumah itu sudah kosong hampir 3 tahun, di mana penghuninya seorang perempuan tua meninggal di kamar mandi yang tidak diketahui sampai 3 hari. Walaupun anak beliau itu tinggal di depan rumahnya beserta cucunya yang sudah mahasiswa waktu itu, tetapi anaknya tersebut kebetulan sedang pergi ke Malang, jadi tidak mengetahui kalau di rumah situ ibunya sudah meninggal. Akhirnya rumah itu dikosongkan. Ya untuk berpikir ngontrak mungkin tidak sampai ke sana, mungkin tidak sampai ke sana, karena mungkin ibunya ini berpikir gak melok duwe omah, gak dikontrakan. Begitu saya mencari rumah dengan keadaan yang sangat kepepet, beliau menawarkan, ya enggak apa-apa, monggo kalau mau.
Saya tinggal di situ. Tahu waktu itu kita Iya. tahun 2007. Di sana itu saya sudah membersihkan semua, kamar mandi apa, tapi mungkin ada sudut yang saya tidak tahu, yang kotor tidak terjamah tangan saya untuk saya bersihkan. Iya. Kan rumahnya besar, kamarnya 3. Saya tahunya pertama siang saya tidur, saya itu tidak bisa tidur pakai kipas angin. Nggak usah tidur, duduk aja pakai kipas angin, nggak bisa. Waktu itu AC saya belum dipasang. Begitu saya tidur, saya melihat di hijab saya itu kok goyang-goyang kayak kena kipas angin. Tuh. Kipas anginku kebanteran, pikiran saya gitu. Iya. Saya pikir, loh, aku gak kayak kipas angin. Nah, sudah itu ya. Terus saya kalau masak apa-apa, itu tidak akan ada rasanya. Konon ceritanya, Iya. masakan itu sudah dihisap sarinya sama roh halus itu tadi. Jadi kita itu merasakan semua hambar. Jadi godo, ini sudah ada saya loh di sini. Iya, iya, betul. Goda. Terus yang Kedua ini remote. kehilangan barang, tentang kehilangan barang. Mungkin saya bercerita sedikit ya teman-teman. Ini pengalaman pribadi. Jadi ketika kita naruh barang apa di tempat mana, contohlah kita taruh remote TV di sofa. Selang 1 jam atau beberapa menit kemudian, Nggak sampai jam, ya setelah beberapa menit kemudian kita cari lagi remote tersebut, tidak ada. nggak ada. Tiba-tiba ketika kita cari, TV itu nyala. Kita nggak tahu. Dalam arti kita nggak tahu, loh kok bisa nyala, ini remote-nya di mana? Apa TV-nya rusak kok bisa nyala ini sendiri? Atau Dia ini gimana? frontal loh. Dia ini frontal loh. Maksudnya frontal itu menunjukkan actionnya itu luar biasa. Eksistensinya tinggi Iya. ya. Bahkan kalau kita pergi, kita hadap rumah tersebut untuk mengunci pintu. Kebetulan kan jendelanya kaca waktu itu. Iya, betul nih. Mereka langsung kelihatan bergentayangan. Ya jarang double gitu itu. Iya. Jadi Layaknya manusia gitu ya. iya, Gitu seperti ya. dia itu pesta Iya. saat kita tinggalkan itu. Sampai tetangga-tetangga itu mengira kita tidak pernah tidur kalau malam. Hura-hura, guyon. Padahal kita tidak ada di rumah. Kita tidak ada. Kadang kita kan keluar kota, pergi. Ya, itu. Jadi kita tinggal di situ itu beberapa bulan. Nah kebetulan Beberapa bulan tapi kita jarang tidur di rumah di bawah jam 12. Ya. Kenapa kita jarang tidur di rumah di bawah jam 12? Pertama, kita memang entah kenapa satu keluarga ini suka begadang. Entah itu nonton TV, sekedar ngobrol, Ya. memang suka begadang. Kedua, mungkin ya karena gangguan itu tadi. Ya nggak mungkin sih, memang karena gangguan tadi. Dan Jadi ini kita tidak hanya- sering keluar rumah untuk menghindari gangguan tersebut. Ya, dan ini tidak hanya kita loh ya. Ini banyak saksinya. Bahkan keponakan saya pun datang. Saya suruh tunggu di kamar tengah, kamarnya adik. Kebetulan sama perempuannya kan. Iya. Saya suruh tunggu di situ. Dia tidak berani sampai keluar karena apa? Dia dengar suara kambing. Dia diusik di dalam sampai keluar. Iya. Bahkan kakak saya cuci-cuci di belakang malam jam 10 disiram air, diajak ngobrol. Kakak saya tidak ngerti, pikirannya dia oh orang biasa. Begitu dia masuk, oh aku kenal sampai sini di rumah gini. Langsung ngomong gitu sama ibu kan, sopo Mbak ini ya, saya nggak mau nyebut nama ya. Iya. Duh, orangnya apa gini-gini tuh? Orang itu sudah meninggal loh. Ya itu, dia sudah mewujudkan Fisik. wujudnya, fisiknya sampai sebegitunya. Iya. Jadi rumah kosong itu pasti berpenghuni, pasti. Nggak Kalau- usah rumah kosong. Meskipun rumah ini ada penghuninya, kalau rumah itu kotor, di sudut mana pasti dihuni. Pasti dihuni. Jadi Kecuali karena jin ya, nggak karena suka hal barang kotor. karena hal seperti itu ya yang bisa menjadikan rumah itu disebut angker ya. Nih. Angker ya. Oh. Yang Tapi dikatakan kalau- angker itu ya biasanya yang rumah kosong ditinggalkan penghuninya berapa tahun itu sangat angker. Mungkin saya flashback sedikit ya nih ya, Monggo. tentang kita yang pernah menempati rumah angker tersebut ya teman-teman. Mungkin saya sedikit cerita atau sharing lah ke teman-teman ini. Jadi memang gangguannya sangat ekstrim kalau menurut saya. Ketika itu saya di dalam rumah sendirian.
dan saya menempati kamar nomor 1 dekat pintu masuk. Saya kan hobi main gitar. Gitar saya taruh di kamar. Saya telepon-teleponan waktu itu. Telepon-teleponan, ditanya sama si penelpon itu, di rumah sama siapa? Ya saya jawab sendiri. Memang kebetulan saya di rumah itu sendiri. Itu keadaan siang jam 11 kalau nggak jam 12 teman-teman. Ketika saya ngomong sendiri, ada selang beberapa detik gitar itu bunyi jereng gitu. Loh, saya masuk ke kamar nomor 1 saya. Tak lihat, loh kok gitarnya bunyi ya gitu. Akhirnya ya agak sedikit ketakutan, saya keluar rumah. Itu cerita pertama ya teman, tentang kamarnya ya. Kalau cerita kedua, pengalaman saya di situ yang masih teringat itu teman saya kesandung apa ya? Pocongan. Kesandung ini ya kesandung itu kesandung pocongan, bener. Jadi nggak tahu kenapa, saya lupa inti ceritanya gimana. Ini gini, saya yang bilang sudah malam sepeda motor dimasukkan. Betul. Soalnya sepi. Betul. Karena di situ rawan pencurian motor. Begitu mau masukkan sepeda motor, kesandung itu. Ya, jadi pas jarak 5 meter lah dari depan rumah. Gak sampai ya nih ya. Setengah meter gak sampai. Teman saya kesandung pocongan, lari masuk rumah, cerita kita langsung pergi dari rumah itu. Dan keadaan kita pergi, motor ibu saya di depan, motor ini di depan, motor saya sama teman saya di belakang. Kebetulan saya yang paling belakang. Dan di spion itu, kan bisa ngelihat spion itu belakang. Itu ada sosok merah, entah itu mata atau apa, atau lampu mungkin. Saya berpikiran positif, atau lampu itu merah kelihatan dari spion itu. Dan mungkin ya rasa takut manusia itu kan pasti ada. Saya ketakutan, ayo cepet karena saya melihat spion itu. Teman saya nggak ngelihat spion itu. Ketika saya bilang itu tadi ada apa di spion, ada merah lampu, teman saya bilang, lah rumah Gang Muluk gelap nggak ada lampu, mana ada merah lampu itu. Saya baru langsung oh iya, wes ayo sedang pergi aja. Kalau di situ sebenarnya banyak sekali, banyak istilahnya pengalaman kita. Tetapi yang tidak bisa saya lupakan, saat saya di sana 7 bulan, saya harus sudah pindah karena rumah itu sudah mau dibangun atau apa. Jadi saya tidak sempat membersihkan. Jadi saya ada di sana 6 atau 7 bulan. Saya pindah, dapat kontrakan baru. Saya sudah pindah ke rumah baru. Selama 1 minggu saya dipanggil Pak RT. Masih ingat kamu ya? Katanya rumah itu dibuat pesta minum-minuman, bahkan pesta seks waktu itu. Iya. Dibuat pesta seks. Loh, saya ini sudah pindah Pak RT. Saya kan bilang gitu. Terus kunci rumahnya itu anaknya, kan saya dipanggil mami kalau di sini, kan itu anaknya mami semua. Loh, anak saya di sini, kunci rumah sudah saya serahkan ke tuan rumah. Apa mungkin tuan rumah memberikan kunci itu ke anak saya untuk pesta? Hal yang tidak masuk akal. Jadi ini yang jadi apa namanya istilahnya sampai sekarang ini masih ingat saya. Begitu malam saya diajak waktu itu, kalau tidak salah yang ngajak saya itu Pak Iwan, masih jadi Pak RW beliau mungkin sampai sekarang insya Allah. Ya. Nah Pak Iwan itu ngajak saya nyanggung, dan saya betul-betul melihat anak naik motor, laki perempuan masuk, bleng. Ada 4 sepeda motor. Di situ ketawa ngakak, musik, ayo digerebek, saya bilang gitu. Kalau memang ada salah satu anak saya, jangan anda yang memukul anak saya, yang mengajar anak saya kan gitu. Begitu dibuka, sepi, tidak ada apa-apa. Itu betul-betul terjadi kalau itu. Jadi yang disebutkan ini tadi berwujudan sebagai saya. Jadi tetangga-tetangga lihat itu saya yang keluar masuk rumah tersebut. Kebetulan pada malam itu saya ada di rumah, tidur di rumah saya itu. Jadi ketika malam tersebut nih ditelepon Pak RT atau Pak RW Pak? Ya aparat kampung tadi telepon. Karena sudah meresahkan. Kebetulan saya ada di rumah. Karena rumah kita gang masih masuk ke gang kecil lagi. Iya. Jadi rumah itu berhadapan sangat mepet. Jaraknya 1 meter, keluar rumah sudah rumah tetangga. Sebelah sudah rumah, itu kan sangat mengganggu kalau memang betul-betul itu terjadi.
Bahkan kalau dulu luar kalau dulu luar kota, ini sepertinya ada yang mengganggu, makanya saya kaget. Kayaknya penampakan ini. Ya, assalamualaikum salam. Jadi kalau saya pergi keluar kota, jujur saya waktu itu merasa sangat berdosa karena saya menuduh pembantu saya tidur di kasur saya dengan suaminya, seperti seakan-akan memanfaatkan tempat. Karena setiap saya pulang dari luar kota, kasur yang biasa saya tidur, tempat tidur itu ada bercak putih banyak. Ya maaf ya, seperti sperma. Sampai pembantu saya panggil. Dia sumpah demi Allah di hadapan saya. Saya tidak masuk sini nih. Memang kunci dititipkan ke saya, tapi saya tidak masuk situ. Saya tanya ke tetangga sebelah, tidak ada siapa-siapa. Itu pun saya sudah berasumsi, apa ini sebenarnya. Jadi di situ tuh ada kegiatan, banyak kegiatan. Iya sih, memang kalau bercerita tentang rumah itu nggak ada habisnya teman-teman. Benar kita Ya. cuma tinggal 7 bulan di situ, tapi ini namanya gangguan itu banyak sekali. Bahkan ketika teman saya ada yang suka gambar di kamar saya, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu logonya Iron Maiden yang gambar tengkorak itu digambar di tembok kamar saya. Itu Hidup. Pertama pindah nih. Ya, Pindah saya jadi hidup. dari sudut Karena sini. dia bisa bergerak, hidup kan. Dari sudut sini, ketika besoknya saya masuk, pindah ke sudut sini. Tapi saya nggak masihan. Aku pikir, oh ya mungkin gambarnya di situ gitu aja. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Setelah itu lagi, entah kenapa saya tidur situ. Ketika saya dengar ketawa, si logo ini juga mulutnya ketawa. Sampai sekarang saya nggak bercerita itu masih merinding. Mulutnya logo itu juga ketawa. Jadi ya banyaklah hal-hal yang susah diceritakan mungkin. Tapi kita coba cerita sedikit demi sedikit lah. Ya ini karena saya merasa ketakutan di situ. Bahkan sholat pun saya diganggu. Sampai dinding itu saya tulisi Allah. Ingat ya, saya tulisi Allah pakai cat. Saya tebal, saya kasih warna. Kalau saya sholat melihat itu, pertama kali saya auzubillahi minasyaitonir rajim, usolli fardhu apa ya, itu keluar air mata, netes. Saya pikir rumahnya bocor, tapi tidak hujan. Itu netes, seperti ada air mata. Jadi dia tidak rela, tidak ikhlas. Dinding itu saya tulisi Allah. Saya ini merinding ini baca gini. Dan saya masih ingat tulisan saya Allah itu seperti apa waktu itu. Saya tulis huruf Arab, terus saya kasih cat gitu tulisan itu. Supaya saya kalau sholat itu konsentrasi. Karena apa? Di barat ini kamar itu masih ada ruang kosong di sini. Gang istilahnya. Jalan betulan, jalan apa? Jalan darurat. Iya. Tetapi ini tidak pernah dipijak. Ini tidak pernah dipijak. Dan ini sangat kotor, tapi dibersihkan terus, disapu, dibersihkan. Tapi ya mungkin penghuni sudah di situ, sudah kelet. Jadi biar dibersihkan kayak apa ya tetap di situ. Dan di situ yang sering terdengar apa-apa, di situ yang sering. Betul. Untuk solusi seperti itu gimana sih nih? Cara mungkin teman-teman di rumah ada yang angker atau gimana? Mungkin teman-teman pasti bertanya, untuk cara membersihkannya itu gimana? Kebetulan mungkin kalau secara Islam kita membuat mendengarkan bacaan atau menjalankan sholat atau gimana? Kalau dari sudut pandang nih bagaimana itu nih? Kebetulan rumah itu belum sempat saya bersihkan. Tadi saya sudah ceritakan, tapi sudah saya tinggalkan. Tetapi saya pernah membersihkan rumah salah satu temanmu. Yang kondisinya juga seperti itu, padahal itu rumah dihuni. Tetapi basic rumah itu dulu ada makam di situ. Oh, bekasnya makam ya? Bekasnya makam dan tidak tahu. Jadi angker rumah itu sampai merasuki ke salah satu anaknya. Jadi anaknya itu sudah berperilaku tidak normal gitu ya, mungkin kemasukan atau apa. Kalau saya, ya maaf ini mungkin dari semua orang-orang spiritual, paranormal, berbeda-beda caranya.
kebetulan kalau saya ngatasi masalah itu, saya nego. Jadi saya nemuin komunikasi. beliau, ya komunikasi, saya nego. Kamu mau pergi dari sini? Kalau beliau mau, apa syaratnya? Beliau ucap, yaitu syarat yang diminta. Saya jalankan. Waktu itu kebetulan saya tanya minta apa. Ketika dia dinego tidak bisa, saya jalan pintas. Karena zaman dulu ini saya itu ikut ilmunya antara Chinese sama Jawa. Ya. Sebenarnya sama, Chinese sama Jawa. Makanya kalau orang bangun gudang gede ya, gudang besar loh ini, pergudangan, pabrik itu selalu dipasangi tumbal. Kalau enggak kepalanya kerbau, kepalanya babi atau apa. Waktu itu saya ngambil jalan pintas, saya sedot dia pakai totoknya babi. Totok babi ini kepala. Ya, memang saya orang kepala Muslim. babi ya teman-teman ya. Bukan kepalanya, totok. Oh, totok itu apa? Totok itu tulangnya saja. Oh, tulangnya ini ya, mulut rahangnya. Itu tidak ada dagingnya, rahangnya, ada. Ya, bersih betul, tulangnya saja. Ya. Saya sedot pakai itu, saya masukkan di situ. Karena ini sudah jalan pintas buat saya. Dia dinego apa-apa enggak mau, dia sudah betah di situ. Akhirnya dia masuk, saya ikat pakai glansing. Kalau enggak salah itu kamu sama berapa orang? Iya, sama teman saya. Bahkan saat kamu angkat yang hanya berupa totoknya babi, tengkoraknya babi itu kan sudah tidak ada darah. Itu darahnya netes sepanjang jalan. Dan kamu yang membawa tengkorak babi yang tidak lebih dari 2 kilo beratnya, kalau tidak salah. Itu kamu sudah merasa berat sekali. Bahkan ban sepeda motor itu berapa kali kita kamu ganti ngeban? 2 kali motor teman-teman. Itu waktu buangnya di itu Kenjeran ya? Iya, kita ganti motor 2 kali. Jadi saya pakai motor A, ketika itu pakai motor A terasa berat sekali. Saya berboncengan sama teman saya, berat sekali. Akhirnya kita mungkin berpikiran ban itu bocor, dan ternyata bannya gembos. Ya udah, kita ganti motor. Kata Nik kan jangan sampai berhenti. Ya. Kita ganti motor, gembos lagi. Dan temen yang tadi bilang gembos tadi datang, bannya udah ready, dalam arti udah ready, udah sehat lagi, udah prima lagi bannya itu. Oke, kita naik motor lagi sampai ke tujuan. Dan di sepanjang perjalanan itu kan saya yang pegang glansing itu yang berisi totok babi itu tadi, teman saya yang bonceng. Itu memang seperti ini nih, ada goncangan-goncangan ya, gitu, berontak gitu. Iya, seperti ada goncangan. Cuman perpikiran saya mungkin jalannya nggak bagus, ya, ronjal atau yang teman saya menyetir kurang bagus juga, bela-bela atau bagaimana. Saya berpikiran, ternyata setelah kita buang, teman saya cerita punggungnya sakit selama perjalanan. Cuman dia nggak berani cerita. Akhirnya ya pengalaman lah, dia nggak mau lagi ikut-ikut seperti itu. Ini kalau orang awam, bahkan yang membaca pun, yang mendengarkan cerita kita, sepertinya ini hanya sekedar rekayasa. Padahal sebenarnya banyak saksi yang bersama kita. Tapi ya alhamdulillah, saksi-saksi teman-teman itu sudah jadi orang sukses semua. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang bergabung dengan kita. Dulu kan karena mereka masih kuliah, anak kos-kosan, jadi kan sering kumpul cerita-cerita. Jadi kalau sekarang untuk menghadirkan mereka rasanya sudah sulit karena sudah sama-sama berumah tangga, beranak pinak, ya kan? Ya, sebenarnya ada. Kalau kamu memang seandainya rekayasa, cerita ini tidak ada, tetapi saya masih ingat ceritamu. Bahkan kamu sama tadi berhenti, kamu putus, saya bisa meneruskan karena hal ini memang betul-betul terjadi. Dan kamu tidak mungkin bermain-main di sini karena kamu tahu yang kamu bawa ini apa. Satu, yang kedua, kamu pun ingin segera menyelesaikan tempat itu, ya. Karena betapa beratnya seperti itu. Ya, betul. Sampai besoknya yang gonceng kamu itu tidak bisa jalan, saking abot ya. Akhirnya nggak berani lagi main, dalam arti main ke rumah itu untuk ngikut membersihkan rumah atau hal-hal lain seperti itulah teman-teman. Jadi intinya membersihkan rumah ini harus dijaga kebersihannya, betul. Ya, ibadahnya, kebersihan lahir batin. Lahir Jadi batin tidak hanya ya. rumahnya dipel, disapu, dianu, tetapi paling tidak
ya harus orangnya sendiri juga bersih. Bersih apa? Jiwa, raga, hatinya. Ya, berarti bersih secara fisiknya, secara rohaninya juga ya, Spiritualnya Nih, juga. spiritualnya Ya. juga ya nih ya. Ya seperti itu dulu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang kurang berkenan tentang cerita kita, tentang tokoh yang kita sebutkan, kami mohon maaf sebelumnya. Kami meminta maaf kalau ada yang salah-salah kata dari kami. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.